Sobat Genbi, balik lagi di podcast Genbi. Udah lama banget kita nggak melakukan podcast. Tahun ini perdana kita bakalan podcast lagi. Terus di sebelah saya udah ada 2 orang narasumber yang bakal berbagi pengalaman. Gimana nih cara-cara buat mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, aku Iza dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu, sekarang menduduki di semester 6. Boleh kita kenalan dulu sama 2 orang narasumber kita, dimulai dari Kak Rewan. Oke, terima kasih Mbak Iza. Perkenalkan teman-teman, namaku Rewan Jayadi, mahasiswa program studi S1 Matematika FMIPA Universitas Bengkulu. Dan aku Ghea Maharani, aku dari jurusan S1 Manajemen, sekarang di semester 6. Baik, Kak Rewan sama Kak Ghea, terima kasih atas kesempatannya mau berbagi pengalaman mengenai bagaimana nih cara-cara ataupun manfaat dari beasiswa Bank Indonesia. Boleh kasih tahu dulu Kak latar belakang Kak Rewan mengapa ingin ikut beasiswa Bank Indonesia? Oke, untuk latar belakang mengapa ingin ikut beasiswa Bank Indonesia, dulu itu awal-awal sebelum mengikut beasiswa Bank Indonesia sempat mengikuti beasiswa lain Kemendikbudristek. Nah, dulu saya sempat gagal waktu maba baru masuk. Jadi setelah ikut seleksi dan gagal diwawancara, jadi saya pas ada informasi, saya melihat di Instagram ataupun media sosial yang lain, saya melihat bahwa Bank Indonesia ini ada membuka beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu kayak gitu. Seperti kalau misalnya ada Universitas Bengkulu ataupun universitas-universitas yang lain yang bekerjasama dengan Bank Indonesia. Kalau Kak Ghea sendiri gimana Kak? Ceritaku nggak terlalu jauh berbeda sama Rewan, karena aku juga waktu itu daftar beasiswa unggulan, tapi karena memang saingannya itu satu Indonesia, jadi aku pesimis. Dan kebetulan juga waktu itu beasiswa Bank Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk Universitas Bengkulu buka, jadi aku mendaftar di beasiswa Bank Indonesia dan alhamdulillah keterima. Kemudian juga kenapa aku sangat ingin mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini, kemudian sangat ingin diterima juga, tentunya karena siapa sih sekarang mahasiswa yang nggak cari-cari beasiswa. Kemudian juga beasiswa adalah salah satu goals terbesar bagi mahasiswa menurutku, terutama diriku sendiri ketika di kampus, karena itu akan meringankan sekali. Oke, kan ada beasiswa ini banyak macamnya ya teman-teman. Dan Bank Indonesia pun mengeluarkan beasiswa untuk generasi-generasi muda. Kalian kan udah melalui tahap-tahap seleksi, pasti ada berkas, administrasi, segala macam. Ada juga tahap wawancara. Nah, yang ingin kami tahu juga tuh kalau misalkan secara gambaran umum, yang kakak ketahui, kenapa ya Bank Indonesia itu memberikan beasiswa untuk generasi-generasi baru kita? Oke, sepengetahuan saya ya, Bank Indonesia itu memberikan beasiswa kepada generasi-generasi muda, terkhususnya Bank Indonesia Provinsi Bengkulu nanti memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, menurut saya Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih soft skill dan juga mencari mahasiswa-mahasiswa yang terbaik dengan melihat berbagai latar belakang dari mahasiswanya, karena indikator dari menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia itu dilihat juga dari segi prestasi, keaktifan kita dalam berorganisasi, dan juga pengabdian-pengabdian kita terhadap masyarakat luas. Dan jadi menurut saya itulah alasan mengapa Bank Indonesia itu memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk sejenis beasiswa supaya nanti bisa meningkatkan semangat mahasiswa untuk lebih berprestasi lagi gitu. Wah, makasih Kak Rewan atas jawabannya, menarik ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang nonton podcast ini pasti bakal lebih penasaran gimana sih tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini kan panjang. Ini gimana nih Kak Ghea, boleh jelasin nggak dari awalnya kakak mengikuti seleksi sampai ke tahap bisa dapat pengumuman lolos beasiswa Bank Indonesia? Oke, jadi untuk Universitas Bengkulu sendiri itu ada informasinya, teman-teman bisa cek di fakultas masing-masing atau di Instagram Unip Official atau Unip Info. Kemudian nanti akan diarahkan untuk mendaftar di fakultas masing-masing. Akan ada berkas-berkas yang diminta teman-teman lengkapi, tentunya juga didukung oleh pengalaman organisasi, jangan lupa, kemudian juga prestasi-prestasi, kontribusi teman-teman selama menjadi mahasiswa itu apa saja disertakan tentunya. Dan nanti akan dipilih langsung oleh fakultas untuk bisa masuk ke tahap wawancara yang akan disaring lagi oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian nanti ketika kita lolos di seleksi administrasi atau berkas, baru nanti akan diumumkan siapa yang masuk ke wawancara, kemudian nanti akan wawancara langsung sama pihak Bank Indonesia-nya.
Nah nanti teman-teman tunggu waktu wawancara terus nanti tunggu waktu pengumuman deh siapa yang bakal lolos gitu. Kalau wawancara kan pasti perlu ada yang dipelajarin Kak. Gak mungkin kita ditanya soal kenapa mau ikut, pasti ada persiapan-persiapan lain. Bekal-bekal apa aja sih yang Kakak siapin buat bisa lolos beasiswa Bank Indonesia? Tentunya selain administrasi yang memang diwajibkan, aku sangat mendorong diriku untuk mampu menunjukkan prestasi-prestasi itu. Baik dari sejak SMA, karena aku daftarnya di semester 3 kan, jadi masih minim prestasi. Kemudian juga prestasi yang didapat saat kuliah, kemudian tentunya IPK. IPK itu sangat mendukung sekali karena itu yang akan dilihat pertama sekali mungkin ya, terutama kita akademik kita sebagai mahasiswa itu gimana sih performance-nya kan. Jadi pasti bakal dilihat IPK, kemudian juga prestasi, pengalaman-pengalaman organisasi selama kamu di SMA, mungkin kemudian juga selama kamu masuk kuliah itu udah ngelakuin apa aja sih. Begitu sih kalau menurutku. Kalau dari karyawan persiapannya kan mungkin kurang lebih sama kayak Kak Gea. Cuman prestasi apa nih Kak yang udah Kakak capai untuk bisa meyakinkan pihak Bank Indonesia Bengkulu kayak ini orang adalah kandidat yang cocok kita jadikan Gen B. Oke. Untuk persiapan sama aja yang disampaikan oleh Mbak Gea tadi ya, masalah mekanisme dalam untuk supaya proses dalam perekrutan beasiswa Bank Indonesia itu ada administrasi. Kalau kami juga ada dari mulai prodi seperti itu, dari prodi, fakultas, universitas langsung ke universitas Bank Indonesia. Nah, kalau dari saya persiapan prestasi juga belum terlalu banyak karena kan baru masuk semester 3 ya kalau nggak salah itu kemarin. Baru masuk semester 3 kita seleksi dan wawancara juga ditanya prestasi-prestasi. Kalau dari saya untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia, tentunya kan kita dilihat dari berbagai jenis prestasi yang kita miliki. Nah, kalau kemarin itu kebetulan saya orangnya senang menulis, jadi saya sering waktu sekolah itu ikut lomba-lomba atau event-event dalam karya ilmiah atau karya inovasi-inovasi yang melatih kita untuk bisa menulis seperti itu. Nah, kemarin waktu saya seleksi beasiswa Bank Indonesia, senjata saya yang saya keluarin kayak gitu untuk seleksi karena belum terlalu banyak prestasi ya di bidang kepenulisan itu. Baik itu mungkin teman-teman pernah mengikuti event ataupun seminar ataupun pelatihan, nggak apa-apa dilampirin saja. Namun ada satu lagi mungkin prestasi yang bisa saya sampaikan yang dapat menunjang atau membantu kita supaya nanti ada peluang untuk lolos beasiswa sejenis beasiswa Bank Indonesia, yaitu kemampuan dalam bidang organisasi. Karena kan organisasi juga bisa dibilang suatu prestasi ya, tapi dia di bidang kemampuan kita seperti leadership dan juga kemampuan kita untuk memanajemen, baik itu manajemen orang maupun manajemen waktu. Dan saya kemarin kebetulan mempersiapkan hal itu seperti organisasi juga. Wah, makasih Kak Rewan. Jadi pengalaman-pengalaman organisasi juga mempengaruhi kita bisa lulus seleksi. Tapi kita belum kulik nih. Kalau boleh tahu Kak Gea, runtutan prestasinya ditaruh dari SMA kah atau baru-baru dari kuliah dimasukin atau gimana Kak? Kalau aku karena memang sama seperti Rewan tadi, kami daftarnya itu di semester 3. Masih jadi muda hitungan, ya? Iya benar sekali. Jadi hitungannya juga waktu itu kan COVID-19 online. Jadi mungkin lebih minim dibandingkan apabila offline kan prestasinya gitu. Sedikit sulit cari prestasi, pengalaman organisasi juga. Jadi aku langsung mengumpulkan prestasi-prestasi yang dari SMA juga. Karena waktu SMA aku memang udah pernah ikut lomba debat juga beberapa kali. Kemudian juga lomba cerpen sama seperti Rewan kepenulisan. Terus juga waktu waktu masuk ke kuliah itu sudah mulai ikut olimpiade gitu kan, yang online aja gitu. Kemudian juga kayak sertifikat seminar itu silahkan juga dicantumkan. Kemudian juga aku aktif lagi di debat waktu kuliah, awal kuliah sampai semester 3, dan itu jadi prestasi yang menurutku mungkin bisa jadi suatu hal yang akan membuat kamu menonjol dibandingkan peserta-peserta lain gitu. Berarti kalau Kak Gea sendiri tuh aktif di bagian penulisan juga tapi nggak seaktif Iya, lomba debat ya? Aku lebih ke Kakak debat. KDMI ya Kak ya? Iya, benar sekali tahun kemarin. Kalau Kak Rewan di bagian kepenulisan, Ya, bisa ilmiah berarti ya Kak? Kan ini kita udah tahu nih gimana proses-proses Kakak. Kalau sudah lolos beasiswa Bank Indonesia, kita ngapain? Oke. Apa Sekedar menerima saja kan? apa sekedar menerima aja? Apa kita nggak ada itu timbal balik Iya. untuk Bank Indonesia? Gimana tuh Kak? Oke, dari aku dulu ya. Iya, boleh.
Mungkin dari aku, sejauh pengalaman ini, kalau kita menerima beasiswa Bank Indonesia itu tentunya kita tidak hanya menerima dalam segi bantuan pendidikan saja. Kita juga diberikan wadah atau bisa dibilang langsung saja disebut itu komunitas, yaitu Generasi Baru Indonesia, atau bisa disingkat dengan GENBI. Nah, di situ Bank Indonesia menyediakan komunitas atau wadah bagi kita, para penerima beasiswa Bank Indonesia, untuk melatih soft skill kita. Baik itu mungkin di bidang public speaking, di bidang kepenulisan, ataupun di bidang yang lainnya yang bisa memberikan kita wadah untuk meningkatkan berbagai prestasi. Karena kalau kita sudah lolos menjadi beasiswa Bank Indonesia, tentunya kita dikenal dengan orang yang seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita dikenal orang yang cukup memiliki prestasi seperti itu. Nah, kalau kita sudah lolos beasiswa Bank Indonesia, terutama kan Bank Indonesia juga akan memberikan wadah yang lebih besar bagi kita supaya nanti bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih berprestasi lagi dibanding yang sebelumnya, gitu Mbak Isa. Kalau dari Kak Gianya gimana? Tentunya kita akan masuk langsung ke GENBI nih, komunitas yang dibilang Rewan tadi kan komunitas GENBI atau Generasi Baru Indonesia. Benar tadi yang dibilang Rewan. Di sana kita akan lebih mengasah soft skill juga, hard skill juga. Kemudian akan disediakan event-eventnya nih. Event-event dari Bank Indonesianya, kemudian juga tentunya dari GENBI. Apa sih terobosan kita sebagai anggota GENBI kan nanti apabila keterima, kita bisa bikin kontribusi yang gimana sih bagi masyarakat gitu kan. Karena memang di Bank Indonesia sendiri sebelum sebelum mendaftar maksudku itu pasti ditanyain di berkas pendaftarannya itu kontribusi yang udah dilakukan untuk masyarakat gitu kan. Ya pengabdian masyarakatnya lah gitu. Jadi di GENBI kita ditekankan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat selain juga mengembangkan diri sendiri untuk masa depan. Karena kita generasi baru Indonesia. Oke, berarti dari pengumuman lolos seleksi, kita tuh akan diarahkan langsung apa-apa yang harus dilakukan di komunitas itu. Iya, Pasti kan ini kan ke struktur ya, ini kan sebuah organisasi juga, Iya. Generasi Baru Indonesia kan, tadi dibilang sama Kak Rewan. Ada ketuanya juga pastikan, Benar. ada juga wakil sekretaris. Nah, waktu kita balik lagi nih, waktu seleksi, perlu nggak sih kita tahu GENBI dulu waktu mau tes seleksi Bank Indonesia, seleksi beasiswa Bank Indonesia ini, atau kita cukup mempelajari apa-apa aja tugas Bank Indonesia atau mengingat apa yang terjadi di keadaan ekonomi Indonesia sekarang, atau keseluruhan itu harus dipelajari secara gambaran umum, Kak? Boleh Kak Gian jawab atau Kak Rewan? Aku Iya, dulu Bang. ya. Tentunya pelajarin juga tentang GENBI karena itu komunitas yang akan kita masukin kalau kita lolos gitu kan. Memang Bank Indonesia menjadi prioritas. Karena waktu itu aku juga langsung lihat di websitenya Bank Indonesia, tugas, wewenang segala macamnya Bank Indonesia. Kemudian juga cek di podcastnya GENBI, di GENBI Indonesia gitu kan. Kemudian juga GENBI universitas atau provinsi lain, mereka sharing banyak banget tuh. GENBI itu apa aja, kemudian juga tugas-tugasnya, kewajiban kita sebagai GENBI itu apa gitu kan. Kemudian juga di GENBI Bengkulu terkhususnya karena kita di Bengkulu, itu juga banyak tuh informasi tentang GENBI itu apa, kita harus tahu sebelum kita wawancara karena bakal ditanyain juga kan. Termasuk juga pengurus-pengurusnya waktu itu aku cari tahu juga siapa, karena itu memang berguna sih untuk wawancara pasti ditanyain kan. Berarti Kak Gia sempat ditanyain salah satu pengurus GENBI atau petinggi-petinggi Bank Indonesia? Benar, sempat? waktu itu aku ditanyain deputinya Bank Indonesia, kemudian juga gubernurnya Bank Indonesia itu siapa, kemudian aku juga ditanyain pengurusnya GENBI di Bengkulu waktu itu siapa, tapi aku waktu itu wawancaranya masih online sih karena COVID-19. Kalau Kak Rewan berarti mengalami pertanyaan yang sama atau enggak, Kak? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ditanya juga, penting juga kita tahu tentang GENBI itu apa, terus wewenang dari Bank Indonesia juga. Pokoknya sama aja deh, sama yang dia Waktu sampaikan. di wawancara kayak gitu tuh, dia satu tim atau satu-satu, ada dalam satu sesi wawancara ada beberapa orang, atau satu orang satu wawancara, Kak? Oke. Kalau dari kami kemarin itu ada beberapa orang dalam satu, misalnya satu ruangan kayak gitu, kita sebut ruangan gitu ya, ada beberapa orang sampai 4 orang. Nanti pas wawancaranya itu tetap secara personal gitu, secara pribadi gitu ya. Nanti kita mungkin mendengarkan juga pendapat dari teman-teman yang lain, tapi menurut saya ini bukan suatu hal yang bisa di copy paste lah ya jawaban, karena kan setiap orang tuh punya jawaban tersendiri dan kepribadian tersendiri kayak gitu. Karena pertanyaan yang ditanyakan itu tidak kayak bersifat umum, paling bersifat umum tentang pengetahuan kita tentang Bank Indonesia, terus abis itu tentang GENBI tadi. Nah kalau kita cuman
bisa mengopi paste, nggak belajar, nggak mencari tahu, berarti nanti bakalan ketahuan dong cara kita menyampaikan nanti seperti itu. Udah lolos, sudah tahu kegiatannya ngapain aja, udah jadi generasi baru Indonesia. Setelah kita dapat pengalaman yang berharga, kita bisa upgrade skills. Tadi kita melatih lagi kemampuan leadership, kerja sama tim juga pasti bakalan dilatih terus sama generasi baru Indonesia. Saya mau tanya nih, keuntungan selain itu, kita udah upgrade skills, ada nggak sih kemungkinan anak-anak dari Gen B ini bisa mendapatkan prioritas lebih gitu? Misalkan mereka bisa magang di sana, atau mereka bisa dapat peluang pekerjaan yang lebih, karena mereka kan sudah menyandang peringkat generasi baru Indonesia kan, pastinya tentu udah pastinya Terbukti lah ulah gitu ya, ya, terbukti dibanding gitu, orang lain. betul. Jadinya gimana tuh Kak? Boleh dari Kak Gia? Ya, tentunya menurutku ketika kita udah terbukti nih ada kemampuan, prestasi, pencapaian segala macam terus masuk Gen B, jangan lupa harus aktif juga di Gen B karena kan kegiatannya banyak tuh. Kita juga diminta kontribusi kita apa sesuai dengan komitmen waktu ditanyain pas wawancara kan. Nah, jadi di sana kalau kita aktif, kemungkinan kita untuk bisa magang di Bank Indonesia bakal lebih besar dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak gabung di Gen B atau belum beruntung bisa masuk di Gen B. Kita kan jadi punya akses ke Bank Indonesianya begitu. Memang harus aktif dan menonjolkan kemampuan diri sih. Kalau dari Kak Rewan sendiri? Sama, lebih kurang seperti yang disampaikan Mbak Gea tadi, peluang kita untuk seperti magang ataupun kegiatan-kegiatan yang dari Bank Indonesia itu juga lebih besar seperti itu dibanding mahasiswa-mahasiswa yang biasa. Karena kenapa? Di sini kan dalam konteksnya kita itu sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia, komunitas generasi baru Indonesia, yang mana nanti kalau misalnya ada kegiatan Bank Indonesia yang berhubungan dengan masyarakat, kita itu akan ikut membantu seperti itu. Nah, kalau kita sering ikut membantu, terus aktif dalam kegiatan misalnya membantu Bank Indonesia dalam kegiatan bermasyarakat, tentunya kita lebih tahu, lebih dekat dengan Bank Indonesianya seperti itu. Kita tahu, kita sering misalnya diminta ke Bank Indonesia, jadi kan kita tempat-tempatnya ataupun orang-orangnya juga sudah tahu. Dan kalau kita seperti yang disampaikan Mbak Gaya tadi, menunjukkan skill kita di situ, otomatis bakalan dicari gitu sama orang-orang Bank Indonesia. Kita tarik lagi ke depan, berarti Kakak Rewan sama Kak Gea ini tuh Gen B angkatan 2021 ya? Iya. Baru di semester 3. Yeah. Yang dimana hitungannya biasanya Bank Indonesia ini banyak menerima di semester 5 ya, termasuk muda. Berarti apresiasi buat kalian, masih muda dan tetap semangat untuk menggait prestasi. Sekarang juga udah lulus di Gen B, tentunya pasti bakalan banyak perbedaan kan, kesibukan kalian bakalan nambah. Nah, kalau udah kesibukan mulai nambah tuh gimana kalian mengatur skala prioritas waktu kalian? Dimana Kak Gia sering ikut lomba debat, Kak Rewan pasti organisasinya juga banyak, ditambah lagi kepenulisan-penulisan yang lainnya. Tips kalian untuk bisa mengatur waktu, biar kalian tuh, wah ada informasi ini nih, kalian mau ikut, tapi tuntas, nggak setengah-setengah gitu kan. Buktinya aja kalian lolos di balik semua kesibukan kalian. Boleh Kak dikasih tahu buat teman-teman gimana caranya? Oke, dari aku dulu ini ya. Boleh. Kalau dari aku, untuk teman-teman semuanya, untuk masalah manajemen waktu kayak ini ya, karena kan mahasiswa itu udah sering juga kita dikasih materi, kita dikasih, apalagi orang-orang yang aktivis di kampus biasanya udah tahu kayak gitu ya, bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Di sini mungkin dari tips aku sedikit saja, kita akan, kalau aku menggunakan 4 skala prioritas seperti itu, namanya skala prioritas. Ya, seperti yang kita dapatkan di organisasi-organisasi kampus, bagaimana kita itu melihat kegiatan yang penting dan mendesak, kegiatan yang penting tapi belum mendesak, tapi ada juga kegiatan yang mendesak tapi belum penting. Bahkan yang keempat itu ada kegiatan yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah, saya rasa seorang aktivis kampus itu tahu lah ya bagaimana kegiatan yang penting dan mendesak yang harus kita lakukan waktu itu juga. Kalau misalnya mendesak tapi belum penting, berarti kan kita punya, kalau dalam struktur organisasi kita punya kepengurusan yang lain untuk mewakili kita seperti itu. Nah, kalau dari aku itu sih tips untuk manajemen waktunya, gunakan skala prioritas gitu. Skala prioritas ya. Kalau Kak Gia sama Kak atau ada cara lain Kak? Yang dibilang Rewan itu benar banget, karena memang kita harus sadar diri kan, apa aja prioritas yang penting, yang nggak penting itu. Jadi menurutku cara lain yang juga ampuh tentunya kesadaran diri sendiri sih. Maksudnya sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ya kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita tuh punya bahasa kasarnya mungkin kayak hutang lah ya bilangnya, atau mungkin kayak harus ada sesuatu ya tanggung jawab.
yang harus kita berikan nih dalam bentuk kontribusi, pembuktian dari komitmen-komitmen kita. Jadi menurutku memang harus lebih sadar diri bahwa kita harus aktif nih di Genbi gitu kan. Kalau memang misalnya ada kegiatan yang mendesak, mungkin di lain waktu harus lebih diprioritaskan juga di Genbinya begitu. Kemudian juga sadar diri, maksudku seperti kalau udah ngambil di Genbi misalnya, mungkin bisa cek jangan ambil kepanitiaan yang lain dulu misalnya gitu kan. Jadi pentingin di Genbi dulu gitu. Seperti itu sih kayaknya. Berarti tips dari dua kakak ini tuh pokoknya kita harus mengatur skala prioritas. Mana yang mendesak, mana yang penting. Tambah lagi kita mahasiswa kan harus... Mahasiswa banyak kesibukan akademik juga kan, Nah kuliah. gitu, pokoknya jangan lupa juga, jangan tinggalin kuliah, sibuk Iya, apapun itu. Karena kan kita kan akademisi, kita bisa dapat beasiswa juga gara-gara kita terbukti gitu, Iya. mampu mengerjakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa maupun mahasiswi. Jadi teman-teman tadi udah dijelaskan dari Kak Gea gimana nih, sama Kak Rewan tadi gimana nih cara lolos beasiswa Bank Indonesia, tahapannya apa aja. Mungkin nggak bakal secara rinci, bisa aja kalian tanya secara langsung di Instagramnya Genbi Bengkulu, biar chat miminnya gitu kan, miminnya yang jawab-jawabin. Dari kesimpulan wawancara kita hari ini tuh, Kak Gea sama Kak Rewan tuh menyampaikan kalau misalkan mau coba untuk lolos beasiswa Bank Indonesia, jangan lupa untuk menggapai prestasi. Mungkin tidak akan perlu yang terlalu banyak-banyak, tapi terus mencoba dan jangan menyerah, karena akan selalu ada kesempatan buat teman-teman buat bisa lolos. Terus itu juga setelah kita dengar tadi mau coba beasiswa Bank Indonesia ini, udah administrasi yang dari jurusan ke fakultas, habis itu universitas, baru ke tahap wawancara di Bank Indonesianya. Di wawancara ternyata kita tadi harus mempelajari materi-materinya tadi ya kan Kak. Habis itu kita ada lagi timbal balik untuk Bank Indonesia menjadi generasi baru Indonesia. Terus kita akan berkontribusi, di kontribusi generasi baru Indonesia ini tadi ada pelatihan leadership, ada pengabdian masyarakat gitu kan Kak. Terus itu bakalan dipertanggungjawabkan, akan dilihat aktifnya. Bahkan dengan adanya generasi baru Indonesia ini pun akan membantu pengembangan diri kita, upgrade skill setiap waktunya. Nah, sebelum kita menutup acara kita hari ini, mungkin dari Kak Rewan ataupun Kak Gea mau menyampaikan buat teman-teman yang mau lolos ataupun mau coba ikutan beasiswa Bank Indonesia apa nih Kak? Boleh dari Kak Rewan terus ditutup sama Kak Gea. Oke. Pesan untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia, tentunya yang pertama itu harus diniatkan dulu dari sekarang, cari informasi sebanyak mungkin, baik itu dari sosial media, bertanya dengan teman, ataupun bisa bertanya dengan orang-orang yang sudah menerima beasiswa Bank Indonesia terdahulunya, seperti itu. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia, harus menyiapkan prestasinya setidaknya, terus habis itu keaktifan teman-teman dalam berkontribusi di kampus, ataupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Banyak yang bertanya juga, saya Kak tidak terlalu banyak prestasi seperti itu, tapi teman-teman boleh juga melihat dari segi yang lain. Mungkin teman-teman pernah mengikuti pengabdian masyarakat dengan dosen ataupun menjadi asisten praktikum, itu suatu prestasi yang bisa teman-teman lampirkan ketika nanti seleksi beasiswa Bank Indonesia. Dan juga kepada teman-teman, selain prestasi juga organisasi, pengabdian segala macamnya, tentunya niat tadi, kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman memang niat untuk menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia, bakalan banyak jalan-jalannya seperti itu. Jadi teman-teman ketika sudah lolos, niatkan untuk aktif dan siap berkontribusi untuk Bank Indonesia, Genbi, dan kampus tercintanya. Seperti itu Mbak. Makasih Kak Rewan, boleh Kak Gea? Aku nambahin aja ya, karena udah disebut semua kayaknya sama Rewan. Jangan lupa di akademik sih, karena menurutku mungkin ada yang kesulitan ngatur waktu gitu kan, organisasinya banyak, prestasi juga, jadi jangan lupa akademiknya, IPK-nya gitu. Maksudku tetap fokus jadiin kehidupan akademik di perkuliahan sebagai prioritas, selain juga organisasi, prestasi tadi, kemudian juga tonjolin soft skill ataupun hard skill yang kita punya, kayak ikutin kursus segala macam, mungkin bisa dilampirkan juga sertifikat ikut kursusnya gitu kan. Jadi pendukung ya? Iya benar sekali, ada bukti kalau memang kita tuh punya skill, portofolionya juga dibagusin, CV-nya juga gitu. Oke, makasih Kak Rewan, Kak Sama-sama, Gea. Mbak Itu Iza. tips buat teman-teman yang mau coba ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia. Jadi harus persiapkan dirinya dimulai dari sekarang. Gak perlu
banyak mikir, sibuk aja upgrade diri. Soalnya karyawan sama Kak Gia sendiri udah membuktikan mereka nggak tengok kanan kiri, pokoknya fokus sama satu tujuan, atur skala prioritas, bang. Mereka di sini sekarang berbagi tips mungkin depannya kalau misalkan kalian fokus sama apa yang kalian lakukan, kalian berdua bisa ada di sini terus berbagi tips yang sama seperti Kak Gia maupun Kak Tewan. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. See you in another podcast.